Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, kelas 12 Perbankan Syariah. Semoga selalu dimudahkan dalam belajarnya dan semoga selalu dilancarkan dalam segala kegiatannya. Baik, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pegadaian syariah atau rahan. Pegadaian syariah yang akan kita bahas ini bukan membahas tentang sebuah perusahaan ya, tapi tentang kegiatan pegadaian syariah yang ada di beberapa lembaga keuangan. Baik, untuk pengertian gadai syariah secara bahasa, memang gadai ini diistilahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata rahan, atau dapat juga dinamai dengan kata al-habsu. Nah, rahan dan al-habsu ini mempunyai makna yang sama. Kemudian secara etimologis, pengertian rahan ini adalah tetap dan lama. Ya, ini pengertian dari kata rahan. Kemudian pengertian dari kata al-habsu itu berarti penahanan terhadap suatu barang. Yang ini menurut Syafi'i yang dikeluarkan pada tahun 1987. Nah, sedangkan menurut Syabik yang juga mengeluarkan bukunya di tahun 1987, rohan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syar'i sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki barang tersebut boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu. Jadi kalau kita lihat dari pengertian rahannya sendiri menurut Syabik, jadi si pempunya barang ini menjaminkan hartanya kepada sebuah lembaga atau kepada seseorang yang memang secara syar'i barang tersebut mempunyai nilai dan barang tersebut dijadikan jaminan hutang. Nah, jadi karena dijadikan jaminan, maka barang tersebut diambil manfaatnya oleh si pemilik barang. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, salah satu dari syarat kita melakukan kegiatan pegadaian adalah kita harus memiliki barang itu tersebut. Jadi tidak boleh meminjam barang orang lain untuk dijadikan sebuah jaminan. Oke, kemudian selanjutnya adalah dasar hukum dari gadai syariah. Nah, dasar hukum dari gadai syariah pastinya adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Nah, ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar dari hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi semua kegiatan ini harus dituliskan. Kemudian, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau membayarkan hutangnya. Nah, ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya adalah rukun dari akad gadai syariah. Yang pertama pastinya harus ada ijab kabul, harus ada sigot, harus ada ucapan diantara si pemberi hutang dan juga si penghutang. Lalu nomor 2 adalah orang yang bertransaksi
atau akid. Nah, akid ini kan terdiri dari dua orang ya. Yang pertama rohin, pemberi gadai, dan murtahin, orang yang penerima gadai. Pemberi gadai di sini maksudnya adalah orang yang memberikan hutang kepada orang lain, dan murtahin atau penerima gadai adalah orang yang berhutang. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan atau marhun. Nah, ini wajib sekali ya, nggak mungkin ada dua orang yang bertransaksi gadai tapi tidak ada barangnya, tidak ada jaminannya. Jadi tetap barang atau yang akan dijadikan jaminan ini wajib ada. Yang keempat, harus ada utang di antara dua orang tersebut. Jadi transaksi gadai ini harus ada hutang di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan barang. Kalau hanya memberikan barang berarti dia seperti hibah ya. Nah, kalau misalnya gadai ini harus ada hutang di dalamnya, atau bahasa Arabnya marhun bih. Oke. Kemudian selanjutnya adalah gadai versus rahan. Nah, gadai memang sama rahan ini tidak bisa kita bilang sama. Gadai ini mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, ini merupakan bahasa orang konvensional, sedangkan rahan adalah transaksi gadai untuk kegiatan gadai syariah. Jadi persamaannya kira-kira dengan gadai konvensional dengan rahan itu apa? Yang pertama, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Sama-sama ini sama ya. Jadi namanya gadai sama rohan itu di dalamnya harus ada kegiatan pinjam meminjam uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan uang. Nah, ini dalam gadai maupun rohan sama-sama harus ada jaminan uang. Yang ketiga, pada prinsipnya tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan kecuali dengan seizin rohin. Nah, ini kata-katanya sederhana tapi mengandung makna yang lumayan panjang. Jadi jika kita misalnya ada seseorang yang memberikan manfaat gadai kepada orang lain, misalnya si Ahmad menjaminkan motornya kepada si Muhammad, kemudian Muhammad memberikan uang kepada Ahmad dalam bentuk hutang gadai, misalnya katakanlah 5 juta rupiah. Nah, untuk kesepakatan di antara mereka kemudian bahwasanya jangka waktu untuk transaksi gadai atau rahan tersebut adalah 6 bulan. Maka ketika nanti 6 bulan masa jangka waktu itu selesai, maka si Ahmad ini harus mengembalikan uang 5 juta rupiah kepada Muhammad dan disertai dengan bagi hasil yang sudah disepakati pada saat awal transaksi. Nah, akan tetapi ketika si Ahmad ini menjaminkan barangnya kepada Muhammad, maka Muhammad tidak berhak untuk menggunakan motor tersebut walaupun Ahmad ini sudah menjaminkan motornya kepada Muhammad. Nah, ini sering sekali terjadi pada kegiatan masyarakat yang di sekitar kita ya. Mungkin kalian pernah lihat ada orang menggadaikan motor, kemudian motornya selama dipakai sama yang memberikan hutang itu selama motornya belum lunas. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena haknya si Muhammad ini atau haknya orang yang memberikan gadai ini kan hanya bagi hasil yang nanti akan dibayarkan sama si Ahmad kan, sama si penghutang ini. Kalau dia memakai barang tersebut, dalam hal ini adalah motor, berarti dia sudah mengambil manfaat yang lebih dari transaksi gadai tersebut. Nah, ini yang tidak boleh ya, ini tidak boleh dilakukan. Nah, ini sering sekali sering sekali terjadi di masyarakat sekeliling kita, dan itu menjadi hal yang lumrah. Padahal nggak boleh kita pakai manfaat dari barang tersebut, karena yang kita yang menjadi hak kita adalah hanya bagi hasil yang nanti akan dibayarkan oleh Bapak Ahmad kepada Bapak Muhammad. Nah, ini sering banget terjadi dan ini nggak boleh. Dan
pastinya kegiatan pengambilan manfaat di luar dari bagi hasil yang sudah ditetapkan ini menjadi riba, ya. Kemudian yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Jadi kalau misalnya ada barang yang digadaikan, kemudian nanti ada biaya yang keluar mungkin dari barang yang sedang digadaikan, maka yang menanggung biayanya adalah pemberi gadai. Kemudian yang terakhir adalah apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Nah, ini sama-sama terjadi pada kegiatan gadai konvensional maupun syariah. Jadi kalau misalnya si Bapak Ahmad yang tadi menghutang gadai kepada Bapak Muhammad ini tidak bisa menebus barangnya yang dijadikan jaminan, maka Bapak Muhammad boleh menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Nah, tentunya dengan disepakati oleh kedua belah pihak, dan tentunya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dan ini pun memang prosesnya panjang, jadi tidak hanya misalnya 6 bulan nggak bisa bayar langsung dijual, nggak seperti itu ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan dulu, diperpanjang selama 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ketika nanti sudah diperpanjang masa pengembalian uangnya tetapi tidak dikembalikan juga, ya berarti barang tersebut bisa untuk dilelang atau dijual. Pastinya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, inilah beberapa persamaan dari kegiatan gadai konvensional dan juga rohan yang merupakan gadai syariah. Baik, mungkin sampai sini saja untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di grup atau di komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.